Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hanan Anggreni dari D3 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 22112010115. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi dan simulasi tentang routing statik. Pada routing statik ini memiliki 5 agenda. Yang pertama, pengertian tentang routing statik. Yang kedua, ciri-ciri routing. Yang ketiga, cara kerja routing statik. Yang keempat, keuntungan routing statik. Yang kelima, kerugian routing statik. Untuk pengertiannya sendiri, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Static routing atau routing statis adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statik pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding tabel di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Routing statik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima. Yang kedua, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan router statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Yang ketiga, ada destination gateway perform short distance 0 sampai 255. Untuk cara kerja router sendiri, yang pertama, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang kedua, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan router statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni satu, destination. Destination adalah alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 0 yang 000/0 untuk semua jaringan. Yang kedua, gateway. Gateway adalah datagram yang dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga, ada proof source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang keempat, ada distance 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Untuk keuntungan routing statik, yang pertama, meringankan kinerja prosedur router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statis kabel dari segala usaha hacker untuk spoof dengan tujuan membajak trafik. Untuk kerugian routing statik sendiri, yang pertama, ada administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan skala kecil. Biasanya pada routing statik sendiri menggunakan kabel straight trough. Untuk warna kabel straight troughnya sendiri putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Akan melakukan simulasi routing statik. Yang pertama, kita membutuhkan router. Satu router. Kemudian 2 switch. Dan 4 PC.
Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah kita membuat topologi, kita dapat merapikan PC dan router, switch, dan router-routernya. Kemudian kita dapat menghubungkan PC ke switch menggunakan kabel straight through. Yang pertama, dari PC kita hubungkan ke switch. Lalu switch hubungkan ke router. Yang selanjutnya kita akan menghubungkan PC3 ke switch 2. Kita menghubungkan kabel ini agar satu PC dapat terhubung ke PC yang lain. Contohnya PC1 dapat terhubung ke PC2, PC2 dapat terhubung ke PC3. Sebaliknya, PC PC2 dapat terhubung ke PC0 atau PC1. Yang pertama, kita menamai dengan IP 192.168.10.1. Ini untuk gateway-nya. Sedangkan untuk IP-nya sendiri kita menggunakan 192.168.1.10.2 untuk PC itu. Kita terus PC1, PC2 192.168.10.3. Sama switch 2 kita menggunakan default gateway-nya 192.168.20.1. Untuk IP PC 3-nya 192.168.20.3. 192.168.20.2. Kita akan memasukkan IP kepada masing-masing PC. Pertama kita masukkan IP-nya itu ke PC1 dulu. Ke bagian desktop. Kita masuk ke IP config. Untuk IP address-nya PC1 192.168.10.2. Untuk subnet MAC-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Selesai sudah memasukkan IP pada PC0, selanjutnya kita akan memasukkan IP pada PC2. Kita klik. Satu 10.3. Untuk subnet max-nya sama, maaf hilang, 192.168.10.3. Untuk subnet max-nya sama 255.255.255.0.
Untuk default gateway-nya sama seperti PC1, 192.168.10.3.1. Maaf. Sudah. Next, tinggal IP pada PC3. Di sini kita menggunakan IP address 192.168.20.3. Untuk subnet masknya sendiri 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.20.1. Next, kita akan mengisi IP address pada PC 3. IP address yang digunakan PC 4 192.168.20.2. Untuk subnet max sendiri 255.255.255.255.0. Untuk default gateway-nya sama seperti PC 3 192.168.20.1. Setelah melakukan pengisian IP pada PC masing-masing, kita melakukan konfigurasi pada router. Kita masuk ke CLI, no, salah enak, terus convert T. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada FA0/0, terus INT FA0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian exit. Kemudian kita melakukan konfigurasi pada FA0/1. INT FA0/0 0/1. Maaf. Kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.20.1. Kita juga masukkan gateway-nya 255.255.255.0. Exit. Kita menunggu yang oranye ini sampai hijau. Tunggu sampai hijau. Setelah hijau, kita dapat melakukan ngeping dari PC2, mengecek apakah sudah terhubung ke PC3, apakah sudah terhubung pada PC1. Sudah dapat terhubung pada PC1. Yang pertama kita ping 192.168.10.2. Terus kita akan
ping pada PC 3 192 168 10.3. Salah, sudah lost. Yang PC 2 nya udah bisa, terus tinggal yang PC 3, yang PC 1 nya udah bisa, terus sekarang tinggal ping pada PC 2, ping 192.168.20.3. Berarti PC 3 dapat terhubung pada PC 0 dan PC 1. Ulangin. PC 3 dapat terhubung pada PC 1 dan PC 2. Kemudian kita akan ping PC 2 ke PC 3. Ping 192.168.20.3. Reply. Jadi kemudian ping 192.168.20.2. Coba kita lakukan ping lagi ulang pada PC 4 192.168.20. Nah, jadi kesimpulannya, kita pada routing statik ini dapat menghubungkan dari PC 1 ke PC 2 ke PC 3. Sebaliknya, dari PC 3 dapat menghubungkan ke PC 1 atau PC 2. Dari PC 3 dapat dihubungkan ke PC 1 dan ke PC 2. Sebaliknya, PC 1 dapat dihubungkan ke PC 2 dan PC 3. Jadi saling terhubung gitu. Sekian penyampaian materi dan simulasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.